Sebuah warung makan yang baru beroperasi 2 minggu di Ciracas, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran memicu kepanikan warga dan juga karyawan diduga akibat kompor yang lupa dimatikan. Lima kecamatan di Bandung Barat mengalami kekeringan akibat kemarau. Petani bahkan harus panen lebih awal untuk mencegah gagal panen. Pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan barang bukti emas batangan 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah terus bergulir. Bagaimana mengungkap asal uang yang dicuci jadi emas dan juga uang ratusan miliar yang dibongkar polisi. Lalu bagaimana juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU ini? Kita ulas dalam dialog pagi ini, saudara. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika mengklaim baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti meminta market tenang dan tidak panik. Destri juga bilang arah kebijakan Bank Indonesia ke depannya tidak akan berubah. Sejauh mana sebenarnya market ini percaya? Benarkah mundurnya Peri Warjio jadi ujian independensi untuk Bank Indonesia? Kompas Bisnis nanti akan membahasnya untuk Anda. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda saudara di hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Nanda Aprilia. Pagi yang cerah, hari Selasa yang cerah. Adisti tahu nggak kenapa? Karena apa? Karena dalam laga perdana Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat harus ditekankan. Pride ya? Iya, Cibinong Pride. Karena di Cibinong Pride. Laga perdana AFF ini kita melibas Kamboja 5-1, luar biasa. Ini adalah hal yang membanggakan sekali dan selain soal melibas 5-1 terhadap Kamboja, yang juga menjadi perhatian adalah soal bagaimana permainan dari striker muda kita. Siapakah itu? Mitchell Baker. Tadi kita ngomongin soal Mitchell Baker ya, Adisti, bahwa usianya baru berapa tadi? 19 tahun. Dan dia baru menjadi warga negara Indonesia pada tanggal, kalau tidak salah 13 Juli 2026. Itu artinya baru beberapa hari loh ya, menyandang sebagai status WNI, tapi luar biasa. Langsung dikasih kado ya. Betul, Ciamik. Kenapa Ciamik? Karena pada pertandingan kemarin dia kasih hat-trick untuk Indonesia dan juga memang dibantu oleh teman-temannya ya. Apalagi kalau melihat jalannya pertandingan, Mitchell Baker ini begitu serasi sekali dengan Tom Haye. Dengan bola sundulan dari Tom Haye, terus dia bisa mengolahnya hingga menjadikan gol. Nah, ini jadi PR ke depannya, Disti, karena kan kita sudah dapat asa nih, ada dengan skor ini melawan Kamboja 5-1. Kemudian ke depannya PR-nya adalah
di tanggal 31 Juli kalau tidak salah, kemudian akan melawan Timor Leste. Wow. Ini menjadi kesempatan emas saudara sebenarnya, apalagi ini bisa mendapatkan 3 poin tambahan sebelum nantinya menghadapi beberapa negara begitu ya, untuk merebutkan posisi puncak, Vietnam dan Singapura kalau tidak salah. Tentu kita harus tetap mendorong dan juga menyemangati bagaimana timnas-timnas kita untuk bisa berlaga di Piala AFF 2026. Tapi sebelum sampai ke situ, saudara, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada sebuah warung makan yang baru beroperasi 2 minggu di Ciracas, Jakarta Timur, hangus terbakar. Kebakaran yang memicu kepanikan warga dan karyawan diduga akibat kompor yang lupa dimatikan. Kepanikan warga dan karyawan warung makan terjadi saat api semakin membesar di area dapur. Warga bergotong royong menyelamatkan barang berharga. Sementara lainnya berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR. Namun kobaran api justru merambat ke bagian belakang bangunan. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit pemadam kebakaran dikerahkan bersama dengan 60 personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dibakar nih dapur rumah makan baru dibangun gitu kan. Baru dibangun gitu kan, tiba-tiba ada percikan api gitu kan. Dan juga ini udah mau tutup. Jadi nggak ketahuan nama yang punya. Kebetulan langsung warga pada berdatangan bantu buat evakuasi, bangku-bangku dikeluarin, peralatan dikeluarin. Cuman hanya kompor masak yang terbakar. Oh gitu. Sampai atap kok. Apinya udah sampai. Ini Kita bergeser ke Sumatera Utara, saudara. Kebakaran menghanguskan garasi bus di kota Medan. Api diduga berasal dari percikan gerinda saat proses perbaikan kendaraan. Saudara, dari visual yang Anda saksikan saat ini terlihat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari dalam garasi yang juga digunakan sebagai bengkel bus. Peristiwa ini langsung mengundang perhatian warga serta pengendara yang melintas. Asap tebal yang terus membesar sempat membuat warga sekitar panik. Selain menghanguskan 1 unit bus, api juga membakar suku cadang di dalam gudang. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari alat potong gerinda. Kebakaran ini bermula dari adanya kegiatan pemotongan besi di gudang mobil ini, Bang. Jadi mereka potong-potong besi, percikan airnya itu nyambar ke bahan bakar, dan ada busa-busa juga, busa-busa kursi mobil. Nah, jadi cepat apinya untuk menyebar. Akibat remblong, truk menabrak sejumlah rumah di Jalan Raya Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. 4 orang dilaporkan tewas. Kamera pemantau merekam saat truk hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan serta 3 rumah warga di Jalan Raya Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Akibat tabrakan 4 orang tewas, saudara. Basarnas Surabaya mengevakuasi seorang pengemudi yang terjepit selama 3 jam di dalam truk dengan membongkar runtuhan bangunan rumah warga yang hancur akibat dihantam truk. Pengemudi berhasil dievakuasi dengan selamat meski mengalami luka-luka. Kita mengevakuasi korban yang berada di himpitan atau di dalam truk ya, karena memang kondisi juga masih ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita fokus untuk sangat berhati-hati dalam melaksanakan evakuasi. Saudara, sebuah minibus dikejar pengendara motor usai diduga tabrak lari di kota Bandung, Jawa Barat.
Sebuah mobil melaju ugal-ugalan di Jalan Dr. Junjunan, Paster Cicendo, Bandung. Mobil ini dikejar sejumlah pengendara motor usai diduga tabrak lari. Bukannya berhenti untuk tanggung jawab, mobil malah tancap gas. Petugas sempat mengejar, namun mobil berhasil lolos setelah keluar gerbang tol Margasi. Yang kami sudah lacak bersama anggota, dan kebetulan memang yang mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu. Dan kami telusuri sampai keluar tol Margasi. Jadi yang bersangkutan ini kabur keluar tol Margasi dari tol Paster. Polisi memastikan plat nomor mobil palsu. Polisi hingga kini masih menyelidiki pemilik mobil dan motif pengejaran. Selain mengecek CCTV, polisi juga menunggu laporan korban tabrak lari. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Polsek Balikpapan Timur menetapkan ada 3 tersangka dalam insiden pengeroyokan terhadap guru sekolah dasar di Balikpapan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya merupakan pria dewasa yang saat ini telah ditahan, sementara 2 tersangka lain berstatus anak berhadapan dengan hukum. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika korban yang merupakan guru menegur seorang siswa yang merokok sambil mengendarai motor di jalan raya. Tak terima ditegur, korban lantas dibuntuti 3 siswa bersama dengan orang tua dan paman salah satu siswa hingga ke rumahnya. Di lokasi inilah terjadi aksi penganiayaan oleh paman siswa dan diikuti siswa lainnya hingga korban terluka. Agar tidak terlibat dalam tindak melakukan visum, menerima laporan dan memeriksa saksi-saksi, dan sudah kami lakukan gelar perkara. Saudara, semburan gas dan uap air bercampur pasir dengan tinggi sekitar 10 meter mengejutkan warga di kawasan Pinggang Baru, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Saudara, semburan tersebut muncul dari lokasi pengeboran sumur air kos-kosan dengan pendalaman hingga 80 meter. Petugas RT dan juga kelurahan telah mengamankan lokasi. Warga diimbau untuk tidak menyalakan api dan tidak mendekati lokasi. Gas bercampur dengan air yang berpasir atau bertanah. Dari informasi yang kami terima, kedalaman pengeboran 80 meter. Rencana mau dibuat sumber air untuk usaha kos-kosan. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, saudara, dari situasi Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat yang kondusif usai bentrokan antar warga hari Minggu kemarin. Tim gabungan TNI Polri masih berjaga di lokasi, sementara polisi menetapkan ada 7 orang tersangka bentrokan antar warga. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi lokasi pria yang ditemukan pingsan di halaman klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam hingga dinyatakan meninggal dunia. Dalam penyelidikan awal, polisi bilang pria tersebut bernama Sutrimo, sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk penanganan, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Polisi mengumpulkan keterangan saksi termasuk olah TKP dan penyebab kematian masih diusut. Meski belum menerima laporan soal kematian pria bernama Sutrimo, polisi tetap mengusutnya dan melakukan olah TKP. Polisi mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian tempat korban pertama ditemukan. Ini apa?
dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Tim gabungan TNI Polri masih berjaga di lokasi bentrokan antar warga di Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan untuk antisipasi bentrok susulan. Situasi di Jalan Tambak berangsur kondusif pasca bentrokan antar kelompok warga. Namun personel gabungan TNI Polri tetap bersiaga dan berpatroli untuk jaminan keamanan warga. Sebelumnya polisi menetapkan ada 7 tersangka buntut bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 orang ditetapkan tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman Dalam. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang pemuda di Jalan Tambak. ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kita pantau bagaimana situasi terkini di Jalan Tambak, Jakarta Pusat. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Eril Nata dan juga juru kamera Arif Rahman di sana. Eril, kalau semalam masih ada penjagaan dari polisi dan juga TNI, bagaimana situasi terkini di pagi hari ini di Jalan Tambak pasca bentrokan warga? Hingga pagi hari ini untuk situasi di sekitar Jalan Tambak juga masih dilakukan penjagaan tim gabungan dari polisi dan TNI, yang dimana mungkin dapat ditunjukkan situasi saat ini di sekitaran Masjid Jami Matraman menuju ke arah Jalan Tambak, yang dimana jika kita melihat sejak pagi hari dari TNI dan Polri masih berjaga di sekitaran lokasi, tentu saja untuk mencegah dari hal yang tidak diinginkan pasca bentrok antar warga yang berada di Jalan Tambak, yang dimana memang jika kita melihat dari personil polisi dan TNI ini dilakukan secara situasional. Jika memang situasi sudah dapat dikatakan kondisi kembali, maka akan ditarik secara perlahan melihat dari situasi. Namun memang jika kita melihat situasi saat ini di sekitaran Jalan Tambak ini sudah mulai kondusif kembali, masyarakat pun sudah melintas dan juga sudah beraktivitas seperti biasanya. Kemudian juga bahwa dari pedagang sekitar pun sudah melakukan aktivitas mereka, tidak adanya rekayasa lalu lintas ataupun penutupan jalur. Dan mungkin dapat dilihat bagaimana situasi menuju ke arah Jalan Tambak, yang dimana sudah dilalui dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang sudah beraktivitas sejak pagi hari, yang dimana memang jika kita melihat bahwa sejak hari Minggu sebelumnya terjadinya dari pasca bentrok antar warga yang berada di Jalan Tambak ini. Dalam hal ini juga polisi sudah menetapkan 7 orang tersangka, yang dimana dalam hal ini ada 2 perkara di DCT, yang dimana dalam hal ini untuk 3 orang tersangka tersebut dalam perkara pengeroyokan dan 4 orang tersangka tersebut dalam perusakan gerobak, yang dimana dalam hal ini juga menimbulkan 1 korban jiwa dan 1 korban lainnya yang masih dalam perawatan intensif. Namun memang sejak pagi hari kami sudah mencoba menghubungi dari salah satu pihak perwakilan keluarga korban terkait bagaimana situasi saat ini, namun belum ada jawaban hingga pagi hari ini. Namun informasi sebelumnya untuk salah satu korban tersebut masih dalam perawatan. Oke, jadi pasca bentrok Jalan Tambak ini sudah mulai kondusif, aktivitas juga sudah mulai berangsur normal, tidak ada pengalihan arus lalu lintas, namun juga masih ada penjagaan polisi di sana. Nah, bagaimana dengan tadi Anda sebutkan ada korban yang terluka, kondisinya bagaimana saat ini, dan jadi total yang masih dirawat ada berapa korban yang menderita luka?
Ya, Disti, pasca bentrokan tersebut ada 2 orang yang dilarikan ke rumah sakit, salah satunya meninggal dunia dan salah satunya masih dalam perawatan intensif. Namun memang sejak pagi hari kami sudah mencoba menghubungi dari perwakilan keluarga korban, tetapi masih belum mendapatkan keterangan pada pagi hari tadi. Namun jika kita melihat sebelumnya informasinya masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan selain itu juga bahwa dari perwakilan keluarga korban pun akan menyerahkan sepenuhnya ke pihak polisian untuk mendapatkan upaya hukum ke depannya. Dan tentu saja Disti bahwa memang jika kita melihat situasi hingga pagi hari ini untuk di sekitaran Jalan Tambak sudah mulai kondusif kembali dengan berbagai macam dari aktivitas masyarakat sekitar. Disti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Eril Nata dan juga juru kamera Arif Rahman melaporkan langsung dari Jalan Tambak, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Saudara, salah satunya adalah pengusutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah dengan barang bukti emas batangan 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah terus bergulir. Bagaimana mengungkap asal uang yang dicuci jadi emas dan uang ratusan miliar yang dibongkar polisi? Bagaimana pula menemukan siapa saja yang terlibat dalam kasus TPPU? Kami akan diskusikan usai jeda. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan dikenakan untuk apa, kegiatan apa. Teka-teki kepemilikan emas seberat 74 kg dan uang senilai ratusan miliar rupiah di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya besar. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyerahkan kepada penyidik untuk mendalami kepemilikan emas 74 kg yang ditemukan di rumah pribadinya dan kini menjadi salah satu barang bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Febri meminta penyidik bisa menjelaskan siapa pemilik emas dan tujuan penggunaannya. Itu biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan dikenakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu dini menyimpulkan bahwa uang dan emas yang disita sejumlah lokasi berkaitan dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Handika, barang bukti uang dan emas yang disita tidak pernah dikonfirmasi kepemilikannya kepada Febri Adriansyah saat ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, Handika bilang, menurut kliennya, pemilik barang bukti emas dan uang tersebut berasal dari sejumlah nama. Namun, pihaknya belum bisa mengungkap ke publik karena masih menguji proses asal-usulnya. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Nah, menurut klien kami itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST. Oke. 2 P. Ketiga F. Ya. Keempat itu Z. Wah, belum bisa ungkap secara gamblang saat ini karena lawyer mereka sedang berkomunikasi dengan kami untuk menyinkronkan data, menguji semua bukti-bukti kepemilikan dan proses asal usulnya. Oke, itu berarti sudah ada. Nanti akan disampaikan baik di penyidikan atau di publik. Mantan Wakil Ketua KPK, Laude M. Syarif bilang, saat ini tidak sulit bagi penyidik untuk mencari tahu siapa pemilik barang bukti berupa emas dan uang tunai bernilai fantastis tersebut. Sebagai mantan pimpinan KPK, Laude menduga uang dan emas tersebut berasal dari suap dan pemerasan dari pengungkapan kasus tertentu. Menurut saya sih tidak sulit ya, apalagi kalau menurut polisi itu saya yakin Pak Ito juga setuju. Ini tidak sulit, karena apa? Sudah ada barang buktinya.
Dan saya yakin sekali bahwa itu bukan sesuatu harta atau emas atau uang sah atau uang legal. Mengapa demikian? Karena tidak wajar. Tidak wajar orang menumpuk 74 kilogram emas dalam brankas di rumah seseorang dan lebih dari 500 miliar itu. Jadi menurut saya kemungkinannya itu ada dua. Banyak kemungkinan yang lain ya, tetapi kemungkinan yang paling itu satu, pertama itu adalah uang suap yang berasal dari pengurusan kasus. Yang kedua, atau kalau bukan suap, itu pemerasan, extortion dari kasus-kasus tertentu juga. Saat ini, ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rutan KPK. Kejaksaan Agung berjanji akan menangani kasusnya secara transparan dan profesional. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemilik 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah yang disita dari rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Tak hanya itu, bagaimana proses dugaan pencucian uang hingga jadi uang dan emas bernilai fantastis juga masih jadi pertanyaan besar. Bagaimana mengungkap aliran dana serta pemilik barang bukti fantastis tersebut? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih, melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Yenti, dan juga ada kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah. Selamat pagi Mbak Yenti, selamat pagi Mas Febri. Selamat pagi Mbak Adisti, selamat pagi Mas Febri. Iya, saya ingin ke Mbak Yenti dulu. Mbak Yenti, ini kalau kita lihat kan, ini jadi tugas besar bagi tim 9 begitu ya, untuk mengungkap perkara TPPU, siapa pemilik dari uang dan juga emas yang kita tahu barang buktinya begitu fantastis. Tapi yang juga menjadi pertanyaan selanjutnya adalah uang-uang ini berasal dari mana, tidak hanya soal TPPU. Mbak Yenti. Oh iya, tapi kalau penemuannya atau di awal-awal itu ada hasil dari penyidikan, bukan saja sekedar ada peristiwa tindak pidananya, tapi kemudian ada penggeledahan, dan dalam penggeledahan itu diketemukan harta kekayaan yang suspicious, yang mencurigakan baik dari jumlahnya maupun tempatnya, apalagi kalau dikaitkan dengan pemiliknya, itu penegak hukum harus masuk dengan TPPU dulu. Itu begitu caranya. Maka dalam disertasi saya tahun 2000 ya, itu yang menjadi apa ya? Pertemuannya itu adalah novelty-nya itu begitu, bahwa ada tindak pidana yang bisa tindak pidana asal yang bisa ditemukan karena menukik awalnya pada ada harta kekayaan yang luar biasa yang namanya suspicious, yang namanya TPPU, yang inti atau cirinya adalah ada conversion, ada transaction. Jadi kalau misalnya dari uang jadi emas atau dari jadi rumah dari dolar dan sebagainya, itu adalah conversion. Sementara ada rumah, kemudian beli sesuatu atau bikin hotel atau bikin restoran, itu kemungkinan adanya transaksi. Jadi itu seperti itu. Jadi para penegak hukum Indonesia yang sudah mengenal TPPU sejak 2002, kita sudah masuk regime anti money laundering internasional, harus ke sana paradigmanya. Itu penyidikan, ya. Jadi nanti begitu sudah mau masuk ke penuntutan, mau limpah ke kejaksaan, dia dalam rangka berapa hari itu dia ditahan dan sebagainya, itu harus sudah bisa menemukan kejahatan asalnya apa. Jadi kata kuncinya adalah, kalau selama ini secara konvensional ratusan tahun kita belajar hukum pidana ekonomi, kalau pidana ratusan tahun, hukum pidana ekonomi paling dekat kita sudah mempelajari semenjak 1939. Ada namanya economic crimes, white collar crime, itu semua 1939.
sudah tahu bahwa kita menemukan sesuatu yang luar biasa dalam rangka mencegah, dalam rangka memberantas combating economic crimes, yaitu ditemukan atau dikriminalisasi perbuatan yang tadinya menikmati hasil korupsi, menikmati hasil kejahatan itu tidak ada pasalnya, sekarang muncul, yaitu pasal itu namanya pencucian uang. Kenapa? Karena ada dari komisioner criminal law di United Nations, kumpulan para pakar pakar tindak pidana yang bertaraf internasional sudah memikirkan bahwa bagaimana how combating economic crimes. Oh, kalau gitu, kalau ada korupsi, ada perdagangan narkotika, ada kejahatan ekonomi yang lain, jangan hanya menggunakan undang-undang tindak pidana ekonominya itu saja. Tapi ketika harta kekayaan itu digunakan, muncullah kriminalisasi, yaitu membentuk perundang-undangan, membentuk bahwa siapapun menikmati hasil korupsi, menikmati hasil economic crimes, muncullah tindak pidana ekonomi, tindak pidana money laundering. Dan dalam disertasi saya for Indonesia waktu itu 2002 itu bukan something new crime karena new criminalization, but juga I think itu ada juga new strategy combating corruption, new strategy combating core crime, combating predicate offense, combating kejahatan asal, gitu. Jadi ini sudah betul begitu. Dan munculnya kan bahwa ada penggeledahan. Namun dalam saya melihat cara kerja kepolisian ini pasti sudah penyelidikan lama, dia sudah dapat kejahatan asalnya, yaitu antara lain dari 3 kejahatan yang disebutkan, asal Krakatau Steel dan PLTU, dan dia sudah mengembangkan setelah menyatakan bahwa ini ada peristiwa korupsinya, dan kemudian dia mencari siapa saja yang terlibat, maka terlibatlah orang-orang tertentu ini, dan kemudian mereka melakukan penggeledahan, dan di penggeledahan itu ternyata dia menemukan barang yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah barang luar biasa itu sudah ada ide, bahwa sudah ada data bahwa di situ ada sesuatu. Saya tidak tahu itu betul-betul profesionalitasnya tas tipikor kepolisian. Oke, saya ingin ke Mas Febri dulu. Mas Febri, Anda sebagai kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, saya ingin tanya dulu, bagaimana kondisi dari klien Anda saat ini ditahan, termasuk juga apa yang disampaikan kepada Anda selaku kuasa hukumnya terkait dengan kasus ini? Ya, kemarin kami besuk jam 2 sampai jam 4 ya, sesuai dengan batas waktu yang ada di KPK. Kalau pagi kan waktu keluarga, siang bisa advokat untuk besuk. Ketika kami besuk, kondisi beliau sehat dan kami bisa diskusi cukup intens ya tentang substansi hukum perkaranya. Dan kemarin kan banyak juga teman-teman bertanya apakah Pak FA pakai rompi atau tidak. Nah, pada saat saya bertemu, beliau menggunakan rompi DING dari kejaksaan gitu. Dan juga cerita tentang pagi-pagi seperti biasa untuk semua tahanan itu kan mereka sarapan bersama, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda dari yang saya ketahui ya situasi di rutan KPK, karena di sana memang dari pengalaman dan pengetahuan saya sebelumnya itu cukup ketat manajemen di rutan KPK tersebut. Kami bahas substansi perkara. Yang paling utama itu adalah predicate crime dari tuduhan TPPU itu. Mungkin saya clearkan juga, kalau dari kejaksaan itu ada 3 sprindik. Sprindik umum ya, sprindik belum begitu jelas ya sprindiknya apa saja. Tapi ada 3 sprindik umum, salah satu sprindik umumnya itu adalah TPPU. Nah, sprindik yang lain itu belum ada tersangka. Jadi kalau, ini kasus kan ditangani kejaksaan ya, jadi kalau di kejaksaan sebenarnya belum ada tersangka tindak pidana korupsinya. Yang ada barulah sprindik umum, ada 3 sprindik umum, 2 diantaranya itu tindak pidana korupsi, satunya TPPU seperti itu. Jadi kita perlu clear dulu, jangan kemudian beredar
dan diasumsikan macam-macam, seolah-olah sudah ada tersangka untuk 3 surat perintah penyidikan itu. Dan untuk kepada klien Anda, diklirkan lagi? Nah, yang Pak FA ditersangkakan itu pada sprindik TPPU. Jadi surat perintah penyidikan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, satu itu ya, itu perlu clear terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, teman-teman Polri itu membuat 3 sprindik juga. Kalau dari data yang kami dapatkan ya. Dari 3 sprindik itu mungkin benar yang disampaikan Bu Yenti tadi. Kalau dari konferensi pers ya, saya juga belum lihat sprindiknya secara spesifik. Soal batu bara, kait Krakatau Steel, dan Asabri. Nah, dari 3 sprindik itu, yang tersangka itu baru 1 yang terkait kasus Asabri. Jadi dalam kasus batu bara dan dalam kasus blackout atau batu bara dan Krakatau Steel itu belum ada tersangka, dan gambaran uraian perkaranya juga kami tidak tahu dan tidak terjelaskan sampai dengan saat ini. Jadi memang kita perlu sangat hati-hati. Mungkin benar kalau ada buktinya ya, ketika penyidikan dimulai artinya ada dugaan tindak pidana. Normatif di KUHAP kan seperti itu. Tapi apakah benar tindak pidana itu buktinya kuat dan siapa yang melakukan tindak pidana? Itu kan hal yang paling penting yang harus clear terlebih dahulu. Barulah kita bicara apakah benar ada hubungan antara hasil tindak pidana tersebut. Kita bicara, kalau TPPU kita bicara hasil tindak pidana kan, perbuatan terhadap hasil tindak pidananya, bukan perbuatan pidana pokok atau predicate crime-nya itu. Nah, pertanyaannya, apakah dari indikasi tindak pidana itu sudah ada hasil tindak pidana? Dari hasil tindak pidana tersebut, siapa yang mendapatkan hasil? Apa perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana? Kalau di Undang-Undang 8 2010 kan ada 3 perbuatan. Ada yang menempatkan, mentransfer dan segala macam, kemudian menyamarkan atau menerima sebagai TPPU pasif. Yang mana perbuatannya? Nah, itu betul-betul masih samar, masih abu-abu dan tidak jelas sampai saat ini. Barang buktinya sudah sama-sama kita lihat ya, tapi wajar ada banyak pertanyaan. Silakan. Ini yang juga menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana barang bukti yang benar-benar fantastis, Bung Febri. Soal 74 kg emas, ratusan miliar rupiah dengan berbagai macam pecahan mata uang asing. Ini yang kemudian menjadi sorotan publik. Ini yang tidak bisa dimenafikan, begitu ya, Mas Febri. Nah, kuasa hukum dari Don Rito menyebut di Sapa Indonesia Malam beberapa inisial pemilik emas dan juga uang. Nah, adakah informasi dari klien Anda soal ini kepada Anda? Soal kepemilikan barang bukti tersebut, walaupun kemudian kita lihat mantan pimpinan KPK Laude mengatakan rasa-rasanya tidak wajar begitu ya menyimpan kilogram emas, puluhan kilogram emas dan juga ratusan miliar rupiah di sebuah brankas begitu ya. Pertama kita berdiri di satu fakta yang kuat terlebih dahulu. Kami tentu semua orang melihat ini ada fakta yang kuat ketika ada penggeledahan dan ada penyitaan yang fantastis. Saya setuju sekali dengan itu. Nah, tapi isunya tentu tidak cukup hanya ketika ada aset yang luar biasa gitu, maka langsung dikaitkan dengan orang tertentu. Langsung disimpulkan bahwa ini terkait dengan penanganan perkara misalnya. Saya nggak tahu Pak Laude dapat informasi dari mana, tapi yang saya pahami sebagai mantan penegak hukum tentu beliau paham kesimpulan-kesimpulan seperti itu harusnya lahir dari bukti-bukti yang sangat kuat dan sebaiknya memang kita perlu menelusuri itu lebih jauh. Kami menghormati kewenangan penyidik, namun penyidik tentu seharusnya membuktikan ini. Kalau asetnya sudah ditemukan, maka ditarik ke belakang. Ini aset siapa dan sumbernya dari mana? Ini yang dari keterangan klien Anda? Loh, kami justru bingung kemarin Pak FA bertanya di proses pemeriksaan ketika penetapan tersangka,
coba jelaskan ke saya, ini perbuatan TPPU-nya di mana dan juga predicate crime-nya apa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena nggak dijelaskan. Kenapa harus dijelaskan? Karena ada aturan di KUHP kita, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru, sebenarnya yang lama juga ada ya, bahwa tersangka itu punya hak untuk mengetahui secara jelas apa perbuatan yang dituduhkan padanya. Oke. Kenapa ini penting? Karena semua orang yang jadi tersangka itu punya hak untuk pembelaan. Untuk Makanya emas dan itu juga yang uang tidak jelas. dan emas dan uang yang ditemukan itu bagaimana yang diakui oleh klien Anda? Kan sudah dijelaskan harus dicari, itu tugas penyidik untuk mencari hal tersebut. Jangan mengandalkan pengakuan dari tersangka. Ketika seseorang sudah jadi tersangka, mestinya ya saya bilang, penyidik itu punya bukti yang kuat dan mestinya itu terjelaskan. Kalaupun tidak terjelaskan secara detail karena dianggap itu rahasia penyidikan, it's okay. Tapi seharusnya pokok-pokoknya terjelaskan secara jelas, baik ke tersangka terutama, dan saya nggak tahu kalau ke publik itu domain dari Kejaksaan Agung lah. Poin utama kami adalah begini, jangan bergantung pada pengakuan tersangka, karena tindak pidana korupsi, apalagi digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang, itu tindak pidana yang sangat rumit sebenarnya, dan butuh pembuktian yang sangat complicated. Itulah tugas penegak hukum yang sudah saya yakin kapasitas dan pengalaman tim 9 ini ya, itulah tugas para penyidik ini untuk mencari buktinya. Apa iya penyidik bergantung pada pengakuan? Kan nggak begitu. Oke, Bu Yenti, bagaimana ketika melihat pernyataan dari Bung Febri, dari klien dari ex Jampitsus ini terkait dengan barang bukti yang ada 74 kg emas, ratusan miliar rupiah dengan pecahan mata uang asing berbagai macam. Kemudian klien dari Bung Febri mengatakan ini menjadi tugas dari penyidik untuk bisa mencari tahu sebenarnya siapa pemiliknya, termasuk juga bagaimana Anda melihat ini? Mbak Yanti? Ya, dengan temuan itu bahwa ada sesuatu yang suspicious, itu indikasinya ke TPPU. Tapi sampai dengan penyidik menggeledah di tempat itu, dan itu pasti sudah ada pendalaman-pendalaman. Mungkin memang belum disampaikan ke publik ya, belum. Tapi Mas Febri mungkin lupa, mungkin masih berpikir masih di KPK. Maaf ya, Dek. Jadi silakan Mas Febri mengatakan kita hati-hati. Tapi Mas Febri, kalau ini media dan kami menyampaikan, itu bukan masalah. Kita harus hati-hati, yaitu Anda dan APH yang harus hati-hati. Kalau kita juga tidak sembrono, tapi kita ini bicara berdasarkan informasi publik yang disampaikan, informasi untuk publik yang menyampaikan adalah pejabat publik, yaitu kita menyampaikan ini. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa itu indikasinya memang TPPU, dan kemudian dengan TPPU itu akan dilihat ke atas. Ini TPPU yang bagaimana? Karena sebetulnya kan kejahatan asalnya adalah dari 3 korupsi itu. Sementara yang disampaikan oleh media, melalui media oleh pejabat yang berwenang adalah bahwa dua bapak ini adalah ada pemerasan, ada suap, ada gratifikasi berkaitan dengan penanganan di sana. Itu yang ditangkap oleh publik. Kalau itu salah, yang salah adalah pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa menyampaikan kepada masyarakat secara terang-benderang. Yang namanya ada gerakan hukum yang modern itu harus menyampaikan pada masyarakat plain language movement. Mereka lah yang bertanggung jawab harus menyampaikan yang bisa ditangkap oleh masyarakat, people pun itu benar. Gitu ya. Jadi kalau kami tidak menyimpulkan, kami menilai dengan seperti itu adalah seperti ini. Termasuk tadi Mas Febri mengatakan bahwa sekarang udah pakai rompi. Bukan itu yang saya mengatakan, aduh, saya kan juga ngajar di beberapa lembaga itu. Kenapa tidak pakai sudah kooperatif, artinya sudah oke mau pindah ke sana, kenapa kok tidak pakai rompi? Bukan sekarang, pada waktu itu. Nah, itu adalah kalau saya boleh mengkritisi penegak hukum negara,
Itu yang mengecewakan sekali dan itu kesalahan yang sangat fatal. Apalagi jawabannya lupa mendadak, buru-buru, sudah tengah malam. Kalau untuk orang pidana, bahkan pengadilan terakhir, pengadilan tipikor saya berapa kali hadir, itu sampai jam 12 ditutup, diteruskan lagi sampai jam 6 pagi. So, mana yang namanya terlambat gitu loh. Kita udah sedemikian rupa. Nah, ini yang saya ingin, kalau ini mau betul-betul ke depannya, betul-betul masyarakat tidak resah, itu ya harus ditaati, dipatuhi, termasuk yang biasa mereka lakukan, supaya masyarakat itu bisa kita kembalikan kepercayaannya kepada lembaga ini. Bagaimanapun juga lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan itu semua penting. Dan kepercayaan itu, dan kepolisian dan kejaksaan itu bukan hanya mengurusin korupsi saja. Ini sekarang sudah ada ini pengadilan rakyat ya yang di Bali. Karena mereka berpikir nanti kalau serahkan polisi juga begini. Nah, ini harusnya secara komprehensif difikirkan oleh orang-orang yang memang kita gaji secara besar ya, banyak dengan ini untuk memikirkan semua ini. Jadi saya berharap ini memang sudah tepat ya, sudah tepat bahwa setelah itu memang yang disampaikan baru kepada publik itu bahwa ini ada TPPU terkait dengan 3 kejahatan itu. Bahwa yang bersangkutan bahwa di penyidikan tuh boleh orang tertentu, orang yang di rumahnya ada harta kekayaan yang luar biasa itu, dan orang itu sudah ada pendalaman, orang itu paling gampang itu adalah kena dugaan TPPU dulu. Tinggal dalami TPPU barang yang banyak itu dari mana, siapa yang punya siapa, yang jelas ada di situ. Kalau dititipkan, yang menitipkan itu jelas kalau ini, dan itu intinya adalah yang suspicious itu intinya terindikasi hasil kejahatan. Itu yang harus dialami oleh penyidik. Tapi yang paling penting adalah di rumah itu ada harta kekayaan yang terindikasi dari hasil kejahatan, maka yang pertama kali yang dengan alat bukti lain yang bisa ditersangkakan TPPU ya yang punya rumah. Kenapa? Karena menitipkan itu adalah TPPU kalau itu hasil kejahatan, dan yang menerima titipan kalau dia juga itu juga kena TPPU pasif. Disitulah mereka sedang mengembangkan. Nah, bahwa sekarang kejaksaan ternyata belum apa-apa, ya kita kecewa. Kalau ini dulu tetap di tas tipikor pasti sudah lebih jalan. Nah, ini saya melihat bahwa memang pengambil alihan lah, Mas Febri kan lama di KPK. Dan kita kerjasama dengan KPK pada waktu itu, yang mempunyai mekanisme mengambil alih dan menyerahkan atau melimpahkan itu adalah Undang-Undang KPK. Ya kan? Itu tidak ada antar lembaga itu menyerahkan apapun yang alasannya bahwa ada MOU lah, ada SKB lah, itu tidak boleh melanggar undang-undang. Jadi untuk apa kita bikin undang-undang secara nasional 280 juta orang, terus diwakili hanya KPK, Ketua KPK, kemudian Jaksa Agung dan Kapolri. Ini adalah sudah menurut saya ya, ini ada jalan penyesatan untuk kita itu yang tadinya sudah waras hukum, jadi bingung gitu. Nah, ini kalau disampaikan lewat media ini harus hati-hati kalau ini benar dalam menyampaikan, jangan sampai masyarakat itu yang teredukasi salah. Ini benar gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa saya mengatakan, nah ini kan sudah ada kan permasalahan. Kalau di penyidik itu sudah sampai dengan ada korupsinya dan TPPU-nya. Dan penyidik waktu itu sudah tersangka, dianulir menjadi saksi, kemudian tersangka lagi. Sulit Mas untuk kita sebagai masyarakat itu untuk mempercayai. Dan memang ini hal yang memang membuat sulit mereka sendiri. Kemarin malam lawyernya mengatakan bahwa tim 9 itu kelihatan tertekan gitu ya. Hanya saya nggak dapat waktu karena sudah habis diborong dia. Sebenarnya tertekan kenapa? Seolah-olah mengatakan tertekan karena penyidikan di kepolisian tuh nggak bener lah, intinya kemungkinan yang saya tangkap. Kalau saya merasa jangan-jangan tertekan karena yang diperiksa adalah mantan petingginya, kan gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini secara psikologis harusnya dilihat oleh KPK, ambil alih gitu ya, supaya lebih ini kan sekarang supaya masyarakat agak tenang, tahanannya di KPK. Masyarakat sudah ribut lagi, wah ini akal-akalan lagi. Jadi sudahlah, stop lah untuk menutup-nutupi, menipu atau
masyarakat itu seolah-olah bodoh gitu ya. Ini menurut saya sih ya, saya prihatin sekali. Ini siapapun itu, kalau Mas Febri kan lawyer itu boleh apapun. Ini adalah suatu pelecehan yang luar biasa terhadap akal sehat masyarakat yang dia tidak punya kepentingan selain dia berjuang uang hasil korupsinya itu kembali kepada negara karena ini adalah korupsi. Jadi TPPU bukan hanya untuk korupsi tapi juga untuk semua tindak pidana ekonomi. Oke, Bung Febri, kalau kuasa hukum Don Rito secara lugas menyampaikan beberapa inisial begitu ya soal kepemilikan barang bukti tersebut, bagaimana klien Anda untuk bisa juga secara lugas kalau memang ternyata memang itu bukan barang kepemilikan beliau begitu, walaupun memang ada pada saat penggeledahan tersebut yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri? Ya, kalau pengacara atau advokat dari Don Rito kan itu hak dia ya, dan kami juga nggak bisa campur-campur lah, itu kewenangan masing-masing. Kalau positioning kami jelas sekali, karena klien kami ini kan Pak FA pada saat itu memang dia menjabat sebagai Jampitsus dan sebelumnya ada beberapa jabatan kurang lebih seperti itu. Tentu kami fokus pada pokok perkara kami. Saya juga tidak tahu inisial-inisial yang disebutkan tadi siapa, tapi poin utamanya yang kami pahami ya, betul ada bukti-bukti yang sudah kita lihat, sudah diuji, buktinya itu asli, begitu ya. Kalau kita percaya dengan penegak hukum, dengan segala kewenangannya. Nah, tapi wajar kan ada pertanyaan, itu emas dan uang milik siapa? Dan itu kan tidak cukup hanya dibuktikan dengan asumsi, dengan mungkin otak-atik gatuk begitu, atau hal-hal yang lain. Saya setuju dengan Bu Yenti tadi ketika Bu Yenti mengatakan predicate crime atau tindak pidana asal dari pencucian uang itu kan ada, seingat saya ada 25 ya Bu Yenti, ditambah 1 untuk ancaman pidana dengan ancaman pidana lebih dari 4 tahun ke atas. Artinya begitu banyak predicate crime dari pencucian uang. Makanya wajar, Pak FA ini kan punya pengalaman panjang dalam penyidikan perkara. Artinya wajar dia bertanya dan itu hak yang dijamin KUHAP. Sebenarnya isu di kami itu cuma biar tolong clearkan fakta-fakta hukumnya dan tegakkan hukum di jalur hukum, jangan kemudian. Makanya concern saya salah satunya adalah ayo kita lihat secara detail fakta yang terbuka ini, setidaknya pisahkan dulu nih fakta dengan asumsi, dan kalau mau adil, kalau mau edukasi, tentu kita tidak terburu-buru menyimpulkan. Kami pasti menghormati pendapat Bu Yenti atau pendapat yang lain, itu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman kita punya tugas untuk edukasi bersama-sama. Selain tugas saya sebagai advokat untuk menangani ini, kita kan punya tanggung jawab edukasi publik juga. Nah, makanya betul-betul harus clear. Kalau kita bicara hukum, tentu kita bicara bukti, kita bicara kewenangan, kita bicara konsistensi, kita bicara logika. Karena bukti itu kan harus lebih terang dari cahaya, baru bisa orang dituduh melakukan tindak pidana. Gitu. Terakhir saya ingin ke Mbak Yenti. Bagaimana seharusnya yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini, dalam kasus ini? Tentu kita jangan sampai berfokus kepada 2 tersangka ini saja, begitu. Walaupun kita tahu yang satunya adalah klien dari Bung Febri, ini high profile, tapi kemudian bagaimana pula bisa menjawab kekhawatiran publik soal pengungkapan kasus ini secara transparan, pengusutannya secara tuntas, tidak berhenti di 2 tersangka ini saja, Mbak Yenti? Iya betul. Tadi betul Pak Febri Jampitsus, hampir sama namanya ya. Berjodoh emang. Tapi senang ya, artinya Mas Febri ini kan bisa sudah di mana-mana ya, jadi bagi saya nggak masalah lah, itu kan hak orang memilih. Sekarang Mas Febri jadi lawyer gitu ya, itu adalah itu yang ditanyakan. Artinya kita juga melihat ini tapi sudah benar bahwa itu dari karena ada penemuan di suatu tempat kemudian suspicious, itu memang masuknya nomor 1 adalah TPPU. Itu justru milestone-nya TPPU di dunia waktu 1886 adalah ini ada cara baru, strategi baru, bahwa ketika
penyidik menemukan harta kekayaan yang luar biasa yang tidak sesuai dengan rumahnya, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan profil pemiliknya, ini ada dugaan TPPU. Itu sudah benar, ya. But itu hanya di penyidikan. Nah, sekarang oleh Pak Jampitsus adalah dari yang mana? Nah, saya berharap kita menggeledah pun tas tipikor itu sudah mencari, karena awalnya saya masih ingat sekali, saya di Surabaya baru saja selesai di tipikor gitu Mas Febri ya, saya nunggu belasan jam itu ya, dari mulai bagus sampai elek itu saya nunggu ya. Nah terus itu memang begitu. Jadi tapi Mas Febri ingat, saya menolak sekali pasal 69 bahwa dengan adanya harta kekayaan saja, TPPU saja boleh langsung digelar sampai ke pengadilan. Saya menolak keras, bahkan itu muncul di buku-buku saya. Yang boleh hanya untuk penyidikan dan tugas harusnya bersamaan dengan ini mereka langsung menggunakan strategi yang cepat sekali, speedometernya tuh cari kejahatan asalnya apa. Kan kepada tersangkanya yang tadinya hanya TPPU dari mana? Betul sekali bahwa 25 jenis tindak pidana dan 4. Mungkin sekali ini nanti bukan hanya dari 3 misalnya gitu ya, siapapun itu nanti pemiliknya misalnya itu betul itu hanya dititipi, berarti kan ada orang lain yang memiliki dan itu adalah juga, kalau itu dari hasil kejahatan itu juga TPPU. Nah itu nanti akan dilihat, akan disisir dari sekian banyak itu apakah semua kemudian harus kita pertanggungjawabkan untuk Jampitsus saja, apa bukan kepada yang lain, dan dari kejahatan apa saja. Karena ini PLTU saja 2018 yang belum terungkap. Kalau Krakatau Steel ada, Krakatau Steel dan Asabri. Maka jangan fokus kepada 2 ini saja, ini juga nggak benar gitu ya. Kita juga fokus kepada kejahatan, bukan hanya pasti pengacara akan mengatakan ini TPPU saya dari kejahatan yang mana, itu pasti. Nah, masyarakat lebih banyak yang diinginkan karena ini korupsi itu adalah kerugian negara. Mereka masyarakat menunggu dari 3 kejahatan ini sajakah atau bahkan lebih, dan ketiga kejahatan ini saja apakah hanya kedua orang ini dan setelah ya, dan lagi Mas Febri masih pasti ingat kalau yang kliennya Mas Febri itu adalah suap, gratifikasi dan pemerasan dan juga ada kejahatan asal. Yang suap, gratifikasi, pemerasan itu kejahatan asal, itu bukan TPPU. Nah dari kejahatan asal ini karena menangani korupsi ini harus ada TPPU-nya juga. Setelah menerima suap kemana? Nah ini memang sedikit rumit, tetapi kalau menggunakan logika dan belajarnya kan sudah lama 2002. Kalau saya belum mempelajari tahun 1995, Mas Febri belum lahir mungkin ya kan. Jadi itu seperti itu. Jadi harus betul-betul ketemu maknanya. Kenapa solution that kenapa kejahatan ekonomi itu tidak pernah tuntas, maka muncul izin anti pencucian uang. Siapa untuk menikmati, kita kejar juga dengan TPPU untuk nanti akan clear kejahatan asalnya. Oke. Jadi ini ada menjadi PR tersendiri bagi tim 9, tidak hanya soal TPPU-nya tapi tindak kejahatan asalnya, termasuk juga ada tidaknya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Terima kasih pakar hukum tindak pidana pencucian uang Mbak Yenti Garnasi, kemudian juga ada kuasa hukum dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak Yenti, sehat selalu Mas Febri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yanti. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Salah satunya dari pasukan Amerika Serikat yang terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika mengklaim baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika menyatakan baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Dari rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika CENTCOM ini memperlihatkan, Saudara, di mana pasukan Amerika menaiki sebuah kapal tanker berbendera Komoro.
Centcom juga memperlihatkan gambar yang menunjukkan serangan yang melumpuhkan kapal tanker berbendera Mozambik. Centcom menjelaskan, operasi militer ini dilakukan akhir pekan kemarin di wilayah perairan di Teluk Oman dan juga di Laut Arab. Centcom menyatakan hingga 25 Juli telah mengalihkan 12 kapal yang mencoba untuk melanggar blokade laut dengan melumpuhkan 2 kapal yang melanggar blokade serta menaiki 2 kapal untuk diperiksa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat siap tempur untuk menyerang Iran. Sebelumnya, Trump menyatakan tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Trump menyatakan tidak bisa memberi penjelasan mengenai kapan serangan besar-besaran ini akan dilancarkan karena saat ini tengah berunding dengan Iran. Namun ia menegaskan, saudara, militer Amerika Serikat telah siap untuk melancarkan serangan besar tersebut. We're considering a quote massive attack on Iran. What is the tipping point for you to make the decision? Well, I can't tell you that. Right now we're talking to them, so maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them, so maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nikzat, memperingatkan negara manapun yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran akan menghadapi pembalasan dari Iran. Lokasi peluncuran akan dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Iran. Ali Nikzat secara khusus menyebut beberapa negara Eropa seperti Inggris, Bulgaria, dan juga Ukraina agar tidak membantu melancarkan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Pernyataan ini muncul, saudara, setelah Tehran menuduh Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang mengakibatkan 1 pelaut tewas dan beberapa lainnya terluka. سالیان گذشته هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Saudara, sudah 2 hari Amerika Serikat menghentikan serangan udara ke Iran. Media Amerika Serikat melaporkan serangan ini dihentikan karena stok amunisi menipis, meski informasi itu akhirnya dibantah. Dua pekan tak henti menggempur Iran. Militer Amerika Serikat tiba-tiba menghentikan serangan ke Iran sejak Jumat malam. Salah satu media AS melaporkan serangan dihentikan karena stok amunisi menipis. Namun dugaan itu dibantah Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz. Menurut Mike, serangan dihentikan karena Presiden AS Donald Trump ingin memberi ruang perundingan Iran dan Oman membahas Selat Hormuz. To surprise you, the New York Times is off base. As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Oman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days. Sementara itu, juru bicara militer Iran bilang, setelah AS menghentikan serangan, Iran juga menghentikan balasan. و اجازه ندیم امریکایی‌ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهمنامه. تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت، ولی در 2 شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده، عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف. Di balik keputusan Trump hentikan serangan ke Iran, Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane memperingatkan resiko operasi berskala besar
bisa menghabiskan persediaan rudal pencegat milik Komando Pusat Amerika Serikat. AS telah menembakkan lebih dari 1.200 rudal pencegat Patriot yang masing-masing berharga $4 juta AS. Kita beralih ke informasi dalam negeri, Saudara. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi lokasi pria yang ditemukan pingsan di halaman klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam hingga dinyatakan meninggal dunia. Dalam penyelidikan awal, polisi mengatakan pria tersebut bernama Sutrimo. Sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk penanganan, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Dan polisi mengumpulkan keterangan saksi termasuk dengan olah TKP dan juga penyebab kematian masih diusut. Meski belum menerima laporan soal kematian pria bernama Sutrimo, polisi tetap mengusutnya dan melakukan olah TKP. Polisi mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian tempat korban pertama kali ditemukan. Waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini Sementara itu, Saudara, menurut Ketua RT di lokasi klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ia tidak mengenal pria yang ditemukan tergeletak di depan klinik. Ketua RT sempat mengatakan klinik tersebut dalam kondisi kosong, namun ia pun tidak mengetahui apakah dihuni oleh penjaga atau tidak, karena sehari-hari tidak ada aktivitas. Tapi pernah lihat di sekitar? Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosong udah berapa lama ya, Bu? Udah lama lah. Tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah mengaku ikhlas atas meninggalnya Sutrimo. Keluarga juga tidak akan melakukan upaya hukum terkait dengan kematian duda berusia 42 tahun tersebut. Pasalnya, Saudara, menurut keluarga, Sutrimo memang memiliki riwayat penyakit gula akut. Sutrimo sudah dimakamkan di TPU Desa Ulahar pada Kamis lalu. Ini dengan bapaknya juga, pihak keluarga itu tidak akan menuntut apapun. Dan di medsos media itu tidak usah dibesar-besarkan. Karena mereka itu sudah punya penyakit bawaan, yaitu penyakit gula kronis. Memang sebelum meninggal itu sudah pulang ke Lahar. Setelah di Lahar pulang lagi ke Jakarta. Nah, taunya keluarga di sini, ini saya mewakili itu ya karena penyakit gula. Jadi tidak usah dibesar-besarkan. Berarti artinya pihak keluarga ikhlas ya? Ikhlas. Usai jeda, Saudara, kita akan kembali dengan informasi 5 kecamatan di Bandung Barat alami kekeringan akibat kemarau. Petani bahkan harus panen lebih awal untuk bisa mencegah gagal panen. Saudara, dampak kemarau panjang, warga Mapili, Polewali Mandar harus menggali sumur di dekat sungai untuk bisa mendapatkan akses air bersih. Warga juga harus mengantre untuk bisa mendapatkan air bersih tersebut. Hampir 1 bulan, sejumlah desa di Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai merasakan dampak musim kemarau panjang. Sungai dan sumur rumah warga mulai mengering, membuat warga harus menggali dasar sungai untuk membuat sumur kecil agar mendapatkan sumber air bersih. Pagi hingga sore hari, menggunakan motor dan sepeda, warga bergantian memadati sumur untuk mendapatkan air yang digunakan untuk memasak. Kekeringan sumur, ini kita lari ke sungai. Air PDAM memang tidak ada? Air PAM tidak ada? Belum ada Pak sana. Jadi kalau kita di sini ya satu-satunya sungai di sini.
Pak, memang banyak orang yang ambil sini, Pak? Banyak. Itu khusus untuk minum atau untuk Yang untuk minum. Selain untuk kebutuhan memasak, warga juga menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Musim kemarau juga berdampak di Bandung Barat, Saudara. Para petani harus memanen lebih awal padi mereka untuk bisa mengantisipasi gagalnya panen. Sementara Pemda Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Musim kemarau sudah berdampak pada area persawahan di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak adanya pengairan membuat tanah persawahan menjadi retak-retak. Petani bilang musim kemarau sudah terjadi selama 2 bulan. Untuk mengantisipasi gagal panen, mereka harus memanen padi lebih awal. 2 bulan, Pak. 2 bulan lah. 2 bulan. Itu dampaknya apa aja sih? Ya mau nanamin apa juga susah, Pak. Susah. Ya kan nggak ada air. Oh, nggak ada Jadi air. retak-retak lah itu. Terus selama ini petani yang andalin air itu dari mana? Ya kalau ada paling dari sumur-sumur lah. Ya. Tapi situasi sekarang memang lagi ya, kering banget. Keringan ya. Jadi sementara ini kan sawah ini dipanen lebih awal. Ya, gitu? lebih awal, Pak. Lebih awal. Ya. Saat ini 5 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat mulai merasakan dampak musim kemarau. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat menetapkan status siaga darurat bencana mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan, sekaligus mengantisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Bupati Bandung Barat bilang kekeringan mulai dirasakan warga di 5 kecamatan, yaitu Cipatat, Cikalongwetan, Sindangkerta, Cipongkor, dan Cihampelas. Beberapa titik yang memang menjadi kawasan wilayah yang terkena dampak kekeringan, karena Bandung Barat ini memang musim kemarau ini menjadi terdampak lah. Ada di 5 kecamatan, ada di Cipongkor, di Sindangkerta, Cihampelas, ada di Cikalongwetan dan juga di Cipatat. Dan juga kita sudah menetapkan di 1 Juli ini jadi siaga darurat bencana sampai dengan 30 September. Kalau untuk itu, Pemkab Bandung Barat membuka layanan darurat bagi warga yang membutuhkan bantuan air bersih. BPBD telah menyalurkan sekitar 10.000 liter air bersih ke 4 titik lokasi yang terdampak, yang menjangkau sekitar 160 kepala keluarga. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pantauan terkini kekeringan di Bandung Barat, Jawa Barat kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlillah. Fadil, selamat pagi. Kalau saya lihat Anda berada di hamparan sawah, di mana Anda berada saat ini? Dan gambarkan kepada kami bagaimana kondisinya menurut pandangan mata Anda terkait dengan bantuan juga. Fadil, Pemda sudah memberikan apa kepada warga terkait dengan kekeringan ini? Ya, Nanda dan saudara, untuk terkait bencana musim kemarau di wilayah Bandung Barat, memang saat ini saya sedang berada di Kecamatan Batu Jajar, di mana merupakan satu dari 5 wilayah yang terdampak bencana musim kemarau panjang. Di mana kalau bisa saya gambarkan, sejak 2 bulan lalu para petani di kawasan ini sudah memulai atau mempercepat masa panen padinya agar selama dampak musim kemarau tidak berdampak pada hasil panen, sehingga karena petani lebih memilih panen lebih awal. Nanda dan saudara, memang kalau berdasarkan data dari BPBD Bandung Barat, selama bulan Juli hingga September mendatang, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menetapkan status siaga 1 bencana musim kekeringan, di mana dampak dari bencana musim kemarau ini juga sudah berdampak pada tidak adanya air untuk pengairan sawah dan kemudian kebutuhan air bersih bagi para warga terdampak. Sehingga berdasarkan data saya terima hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah menyalurkan sebanyak 31.000 liter air bersih yang disalurkan kepada masyarakat yang terdampak di 5 wilayah yang memang sampai saat ini sudah ditetapkan sebagai zona dampak dari musim kemarau. Sehingga
pendistribusian air bersih ini sangat dinantikan, sangat dirasakan oleh para warga selama musim kemarau ekstrim ini, Nanda. Bandung Barat kan juga bisa dikatakan menjadi wilayah yang sering untuk mengalami kekeringan saat kemarau. Dan terkait dengan langkah dan situasi ini, Fadil, adakah langkah antisipatif dari pemerintah daerah untuk mengingat ini bukan kali pertama? Ya, Nanda, memang peristiwa ataupun musim kemarau panjang ini yang terjadi di Bandung Barat memang tidak hanya terjadi pada tahun ini, tetapi beberapa tahun kebelakang juga tiap memasuki musim kemarau terjadi adanya dampak dari musim kemarau, sehingga selain melakukan ataupun menetapkan status siaga 1 darurat bencana musim kemarau, pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyiapkan berbagai langkah antisipasi selama musim kemarau ini, di mana pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini akan menyediakan armada untuk mendistribusi air bersih kepada warga yang meminta atau merequest bantuan air bersih. Kemudian pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga mempercepat pembangunan air ataupun pembangunan sumur bor atau spam di 48 titik yang tersebar di berbagai desa di wilayah Bandung Barat. Kemudian adanya penyediaan toren atau tandon air agar distribusi air kepada masyarakat berjalan dengan maksimal, sehingga Nanda dan memang upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bandung Barat ini dalam masa tanggap darurat musim kemarau ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat apabila ataupun yang terdampak dari musim kemarau ekstrim ini, Nanda. Amin, tentunya itu harapan kita semua melihat bagaimana kondisi warga di sana. Tentunya harapan atau antisipatif yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah saat ini, khususnya di Bandung Barat, bisa benar-benar efektif di sana. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlilah dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda. Saya pilih Le Mineral. Saudara, sebuah warung makan yang baru beroperasi 2 minggu di Ciracas, Jakarta Timur hangus terbakar. Kebakaran yang memicu kepanikan warga dan karyawan diduga akibat kompor yang lupa dimatikan. Kepanikan warga dan karyawan warung makan terjadi saat api semakin membesar di area dapur. Warga bergotong royong menyelamatkan barang berharga, sementara lainnya berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR. Namun, kobaran api justru merambat ke bagian belakang bangunan. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit armada pemadam kebakaran dan 60 personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakar nih dapur rumah makan baru dibangun gitu kan, tiba-tiba ada percikan api gitu kan. Dan juga ini udah mau tutup. Jadi nggak ketahuan apa yang punya. Kebetulan langsung warga pada berdatangan bantu buat evakuasi, bangku-bangku dikeluarin, peralatan dikeluarin. Cuman hanya kompor masak yang terbakar. Oh gitu. Udah sampai atap kok. Apinya udah sampai. Ini merembet. Peristiwa kebakaran juga terjadi di garasi bus di Kota Medan, Sumatera Utara. Api diduga berasal dari percikan gerinda saat proses perbaikan kendaraan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari dalam garasi yang juga digunakan sebagai bengkel bus ini. Peristiwa langsung mengundang perhatian warga serta pengendara yang melintas. Asap tebal yang terus membesar sempat membuat warga panik. Selain menghanguskan 1 unit bus, api juga membakar suku cadang dalam gudang. Kebakaran diduga dipicu oleh percikan api dari alat potong gerinda. Kebakaran ini bermula dari adanya kegiatan pemotongan besi di gudang mobil ini, Bang.
Jadi mereka potong-potong besi, percikan airnya itu nyambar ke bahan bakar, dan ada busa-busa juga, busa-busa kursi mobil. Nah, jadi cepat apinya untuk menyebar. Kita beralih ke peristiwa lain, saudara. Sebuah minibus dikejar pengendara motor usai diduga menabrak lari di kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah mobil melaju ugal-ugalan di Jalan Dr. Junjunan, Pasteur Cicendo, Bandung. Mobil ini dikejar sejumlah pengendara motor usai diduga tabrak lari. Bukannya berhenti untuk tanggung jawab, mobil malah tancap gas. Petugas sempat mengejar, namun mobil berhasil lolos setelah keluar gerbang tol Margasih. Yang kami sudah lacak bersama anggota, dan kebetulan memang yang mobil tersebut menggunakan plat nomor palsu. Dan kami telusuri sampai keluar tol Margasih. Jadi yang bersangkutan ini kabur keluar tol Margasih dari tol Pasteur. Polisi memastikan plat nomor mobil palsu. Polisi hingga kini masih menyelidiki pemilik mobil dan motif pengejaran. Selain mengecek CCTV, polisi juga menunggu laporan korban tabrak lari. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka dalam insiden pengeroyokan terhadap guru sekolah dasar di Balikpapan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya merupakan pria dewasa yang saat ini telah ditahan, sementara 2 tersangka lain berstatus anak berhadapan dengan hukum. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika korban yang merupakan guru menegur seorang siswa yang merokok sambil mengendarai sepeda motor di jalan raya. Tak terima ditegur, korban lantas dibuntuti 3 siswa bersama dengan orang tua dan paman dari salah satu siswa hingga ke rumahnya. Di lokasi inilah terjadi aksi penganiayaan oleh paman siswa dan diikuti siswa lainnya hingga korban terluka. Yaitu dengan melakukan visum, menerima laporan, dan memeriksa saksi-saksi. Dan sudah kami lakukan gelar perkara. Memperingati Hari Anak Nasional, produsen kesehatan antiseptik menggandeng Kementerian Komdigi dan Kementerian Kebudayaan meluncurkan gerakan Biarkan Mereka Berlari. Inisiatif ini mengajak anak aktif bergerak, cakap digital, serta mencintai budaya lokal. Gerakan Biarkan Mereka Berlari hadir untuk menjawab tantangan di era digital agar anak-anak tidak hanya berfokus pada gawai. Dalam festival ini turut diluncurkan buku saku Generasi Berani Exploring yang memuat 100 inspirasi aktivitas bermain dan eksplorasi anak. Panduan ini disusun bersama dokter spesialis anak, komunitas keluarga, serta penggiat permainan tradisional. Bertepatan 50 tahun kehadirannya di Indonesia, Betadine menegaskan komitmennya untuk mendampingi keluarga menciptakan ruang tumbuh kembang yang seimbang. Kita tahu sekarang kan memang paparan antara gadget, paparan digital itu ke anak-anak yang sangat luar biasa, dan anak-anak sekarang sudah terlalu tergantung sama gadget, dan mereka bahkan berkurang aktivitas di luarnya. Disinilah kita ingin mengembalikan lagi. Bukan berarti anak-anak tidak boleh terpapar gadget, karena ini merupakan suatu perkembangan teknologi, tapi anak-anak perlu cakap digital. Dalam arti mereka punya kecakapan digital, tapi di satu sisi dia tidak kehilangan gerak, kesehatan, dan tetap beraktivitas di luar secara berhubungan langsung dengan teman-temannya. Dukungan pemerintah juga diperkuat melalui sinergi lintas kementerian. Kementerian Komunikasi dan Digital menyoroti pentingnya perlindungan serta kecakapan digital bagi anak sejak dini. Sementara Kementerian Kebudayaan mengapresiasi upaya pengenalan ragam permainan tradisional sebagai media eksplorasi yang kaya akan nilai budaya dan interaksi sosial. Hari ini kami berkolaborasi dengan Kementerian Budaya dan juga dari teman-teman dari Betadine untuk kemudian bukan melahirkan ya, karena sudah lama sebetulnya, tapi menghidupkan kembali budaya bermain tradisional gitu. Jadi banyak sekali nanti beliau akan sampaikan, tapi pada intinya adalah kita mau memindahkan kebiasaan anak-anak di ranah digital, di gadget,
ke kegiatan fisik begitu. Supaya PP Tunas ini ada solusinya juga, tidak hanya kemudian melakukan delay atau penundaan usia anak masuk ke akun sosial media resiko tinggi, tapi juga ditambah dengan giat-giat yang memang sudah menjadi local wisdom dari Indonesia. Jadi makanya di sini kita ingin mengedukasi kembali bahwa kalau luka segera tangani dulu, jangan langsung ditutupi seperti itu ya. Kita punya campaign namanya ABCD, ambil betadine cepetan deh. Jadi selalu ingat untuk perawatan luka, ingat betadine seperti itu. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong orang tua menghadirkan ruang eksplorasi agar anak Indonesia tumbuh berani, aktif, dan percaya diri. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti meminta market tenang dan tidak panik. Destri juga bilang arah kebijakan Bank Indonesia ke depan tidak akan berubah. Lalu sejauh mana market bisa percaya? Benarkah mundurnya Peri Warjio jadi ujian independensi Bank Indonesia? Kompas Bisnis usai jeda akan membahasnya bersama Nanda Aprilia. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk sementara, posisi pimpinan Bank Sentral akan diisi oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti. Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur BI definitif ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yakni diusulkan oleh Presiden Prabowo dan juga mendapat persetujuan oleh DPR RI. Menurut penunjukan Destri ini sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Destri memastikan operasional Bank Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi. Menurutnya, saudara, seluruh tugas Bank Sentral akan dijalankan seperti biasa dengan mekanisme pengambilan keputusan yang telah berlaku. Kami menggunakan pasal 40, di mana di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi itu isinya persyaratan ABCD dan seterusnya. Kemudian pasal 42 adalah mekanisme berikutnya, di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini adalah posisi pejabat gubernur sementara sampai nanti definitif mengikuti pasal 40 dan pasal 42 seperti tadi yang saya sampaikan. Usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin malam, saudara, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti meminta pelaku pasar untuk tetap tenang usai pengunduran diri Gubernur BI Peri Warjio. Destri menegaskan arah kebijakan moneter BI tak berubah dan kepemimpinan Bank Sentral dijalankan secara kolektif kolegial. Seperti diketahui, setelah pengumuman mundurnya Peri, pasar saham merespons dengan penurunan tipis ke level 6.185 dan sektor perbankan jadi salah satu pemberat kinerja IHSG. Tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami. Sebelumnya, saudara, pemerintah secara resmi telah menerima surat pengunduran diri Peri yang ditunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu. Mensesnek Prasetyo Hadi tidak merinci terkait dengan alasan yang disampaikan Peri dalam surat pengunduran dirinya.
Ia hanya menjelaskan bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri Peri dan menyampaikan apresiasi atas pengabdian Peri di Bank Indonesia. Pemerintah akan menjalankan proses administratif sesuai dengan mekanisme dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan menertibkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Peri secara hormat dari jabatan Gubernur Indonesia. Bahwa kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia. Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Peri Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Setelah pengunduran Peri Warjio dari Gubernur Bank Indonesia, lalu pertanyaannya bagaimana arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dan sejauh mana mundurnya Peri jadi ujian independensi untuk Bank Indonesia. Kompas Bisnis akan membahasnya pagi ini bersama dengan Liza Kamelia Suryanata selaku Head of Equity Research Kiwom Sekuritas yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi Mbak Liza, apa kabar? Halo pagi Mbak Nanda, baik, kabar baik, terima kasih. Oke, Mbak, kita sama-sama mendengar pernyataan kemarin sebenarnya terkait dengan pemberitaan pengunduran diri Pak Peri dari Gubernur BI. Nah, ke depannya dari sudut pandang Anda membacanya bagaimana untuk kebijakan Bank Indonesia ke depannya? Oke. Ya, sebelum kita memulai diskusi ini mungkin pertama-tama perlu kita note dulu ya, pengunduran Pak Peri yang tiba-tiba ini di Senin kemarin ini memang alasan beliau adalah alasan pribadi ya, tapi tentu kita juga punya pertanyaan di balik itu, kenapa terkesannya tiba-tiba sekali gitu ya. Nah, jujur ini sudah rahasia umum, sudah banyak spekulasi yang beredar di pasar begitu. Apakah pengunduran Pak Peri ini ada suatu unsur intervensi di dalamnya gitu. Nah, tapi sebelum kita berasumsi lebih jauh, mungkin perlu berpikir agak forward thinking juga ke depan gitu. Apa yang menyebabkan mungkin posisi jika ini adalah alasan ketidaknyamanan di dalam pekerjaan, apa yang menyebabkan bahwa BI ini dirasa mungkin bisa kehilangan independensinya. Nah, yang menjadi pemikiran saya saat ini adalah mungkin ya ada hubungannya dengan revisi P2SK ya, undang-undang P2SK tersebut. Ini yang kalau kita teliti lebih jauh pasal-pasalnya, inilah yang sepertinya membuat pagar antara BI, pemerintah dan DPR ini menjadi lebih tipis gitu. Harusnya secara independen BI ini adalah sebuah lembaga yang independen ya. Undang-undang juga menetapkan BI ini harus lepas dari campur tangan pemerintah. Posisinya dengan presiden, dengan DPR ini koordinasi, bukan bawahan begitu. Walaupun BI memang melakukan pertanggungjawaban kepada presiden dan DPR, melaporkan. Dan BI juga punya hak untuk menolak intervensi begitu. Tapi sejak dibuatnya UU revisi P2SK ini, mandat BI jadi jauh lebih luas ya, tidak cuma sekedar jaga stabilitas rupiah. Tadi Ibu Desti juga kemukakan sudah kebijakan yang berkaitan dengan pro-growth, pertumbuhan sektor real, terus stabilitas sistem pembayaran, sistem keuangan, bahkan penciptaan lapangan kerja sekarang juga ada di pundak BI gitu. So, walaupun mandat ini positif, tapi in a way itu juga membuka ruang tekanan yang lebih besar kepada BI gitu.
Jadi keputusan untuk menurunkan suku bunga atau untuk memperkuat stabilitas rupiah itu menjadi pressure-nya itu menjadi semakin besar gitu. Walaupun kondisi inflasi atau eksternal itu belum memungkinkan, tapi ya somehow ada kepentingan yang memberikan opini bahwa ya rupiah harusnya secara fundamental itu berada di angka 15.000 per USD misalkan begitu ya. Nah, hal lain yang cukup sensitif adalah mungkin kita suka lihat belakangan ini kalau misalnya Pak Peri kasih pidato di depan awak media itu selalu didampingi oleh menteri ya. Menteri memang cuma memiliki hak bicara tapi tidak memiliki hak suara, tapi kehadiran pemerintah gitu di dalam ruangan ketika kebijakan moneter dibicarakan itu rasanya mungkin sudah membuat suasana cukup mempengaruhi arah suasana pengambilan keputusan gitu ya, auranya. Nah, terhadap DPR, BI hubungannya sekarang DPR juga punya leverage lebih tinggi terhadap BI. Jadi DPR itu yang mengatur anggaran operasional BI, standar biaya, struktur organisasi, SDM, bahkan juga remunerasi. Ini juga butuh persetujuan DPR gitu. Jadi nggak cuma sekedar nanti aja nih gubernur BI definitif yang nantinya akan dilempar ke Komisi 11, kemudian diadakan fit and proper test gitu. Jadi semakin banyak hal-hal yang mungkin diatur oleh DPR mempengaruhi BI juga gitu. Oke, Mbak Lisa, maaf saya potong. Jadi maksud yang ingin Mbak Lisa sampaikan begitu sebenarnya ini ada kaitannya antara implementasi UU P2SK dengan mundurnya Peri Warjio. Kita tidak bisa menuduh seperti itu, maksudnya. Tapi ya memang ada indikasi gitu ya bahwa independensi BI sekarang karena revisi UU P2SK itu semakin bisa dimasuki oleh pihak eksternal, ini menjadi semakin legal dan membuat BI mau protes pun menjadi lebih sulit begitu untuk bergerak bebas. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat pernyataan kemarin yang disampaikan oleh PJS Gubernur Bank Indonesia, Bu Destri begitu ya, Mbak Liza, beliau kan meminta untuk pasar tetap tenang, apalagi di masa transisi ini. Tapi kalau dari sudut pandang Anda melihatnya sesungguhnya yang paling dikhawatirkan sejauh ini dari pasar setelah pengunduran diri Peri, apa Mbak Liza? Oke, setelah jabatan kosong tentu harus diisi, ya kan? Jadi memang pihak BI sudah menenangkan bahwa kerja mereka akan terus berlanjut, kebijakan moneter tidak berubah, stance-nya yang pandangan terhadap progress juga iya, stabilisasi rupiah tetap dilakukan, oke. But still, Ibu Destri yang bilang sendiri bahwa walaupun dia saat ini adalah PJS, nanti posisi Gubernur BI yang definitif akan ditentukan kemudian. Dan kita tahu itu ada di tangan siapa penunjukannya begitu. Presiden in this case gitu punya kuasa untuk menentukan pengganti Pak Peri, kemudian mengajukan ke DPR, kemudian mereka kalau misalnya calonnya cocok diadakan fit and proper test gitu. So in this case menarik untuk memperhatikan bahwa ada sosok keluarga dari Pak Presiden sendiri yang berada di Dewan Gubernur, yaitu Pak Thomas Jiwandono ya. Kehadiran beliau di Dewan Gubernur walaupun cuma beberapa bulan, tapi seenggaknya ya mau nggak mau ya ini karena adanya hubungan spesial tersebut membuat dia tersorot begitu. Sebagai political frontrunner, ya namanya ini banyak disebut-sebut sebagai political frontrunner. Sedangkan kalau Ibu Destri dengan pengalaman dan senioritasnya itu harusnya dialah yang paling cocok menjadi institutional frontrunner gitu. Nah, di sini market akan melihat apakah pemerintah sekali lagi akan mendahulukan kepentingan negara instead of kepentingan politik yang sudah sering banyak terjadi belakangan ini gitu. Oke. Kita masih mengaitkan di sini dari pernyataan PJS Gubernur BI, di mana yang meminta pasar untuk tetap tenang, Mbak Liza. Namun kalau kita melihat kemarin di hari yang sama ketika Pak Peri mundur dan antara masuk ke KSSK, jadi KSSK Plus.
Bagaimana Anda melihat ini? Apakah sebenarnya hal ini mempengaruhi persepsi market, Mbak Liza? Oke. Persepsi market di tengah situasi ketidakpastian yang cepat bergulir ya, kayak kemarin itu sungguh di luar dugaan Pak Peri mengundurkan diri, kemudian Danantara masuk. Nah ini kemudian ada langkah apa lagi? Ini adalah sesuatu faktor uncertainty yang perlu dicerna oleh para pelaku pasar. So I think ya wajar aja kalau market bersikap hati-hati kayak kemarin gitu, sempat IHSG-nya sempat turun ke berapa itu, walaupun finally ditutupnya cuma minus 0,17% saja gitu, masih minor consolidation. Tapi saya lihat juga di rupiah ya, rupiahnya ini kenapa tembus 18.000 lagi. So dan asing juga finally setelah kemarin itu minggu lalu tepatnya, sejak 2 minggu yang lalu, sejak Kamis 2 minggu yang lalu, padahal sudah sempat masuk foreign net buy 4 hari berturut-turut, tapi langsung ke babat habis lagi di hari Rabu Kamis minggu lalu gitu. So ya inilah faktor ketidakpastian yang masih perlu market digest lebih lanjut gitu bagi ke depannya. Oke, berarti kalau kita tanya mengenai resiko apa yang perlu untuk pasar waspadai termasuk dengan soal fiscal dominance di sini? Singkat saja Mbak Liza. Ya, oke. Jadi kebijakan BI tugasnya adalah kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini yang dikhawatirkan adalah untuk semakin diarahkan untuk membantu kebutuhan pemerintah gitu. Misalkan menekan biaya utang negara, kemudian jaga likuiditas program pemerintah, itu tadi mempercepat pertumbuhan, dukung pembiayaan fiskal. Nah, kalau itu terjadi, fokus utama BI bisa bergeser gitu. Dan keputusan moneter ini tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada inflasi atau rupiah atau stabilisasi eksternal, tapi ikut menyesuaikan dengan agenda politik pemerintah gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah rumor yang sudah disampaikan kepada saya pribadi oleh institusi asing yang kita takutkan menjadi kenyataan bahwa finally bank-bank besar di Indonesia ini makin kesini tuh makin dijadiin alat untuk akomodir kepentingan pemerintah instead of shareholders gitu. Jadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Liza adalah kita lihat dulu sebenarnya bagaimana di masa transisi ini, apalagi PJS Gubernur BI mengatakan bahwa tenang dulu, pasar tenang saja terkait dengan hal ini. Jadi terima kasih sudah berbagi perspektif bersama dengan kami di Kompas Bisnis. Liza Camelia Suryanata, Head of Equity Research Kiwom Sekuritas telah berbagi perspektifnya di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mbak, sehat selalu. Ya, thank you Mbak. Saudara, Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi mayor sejumlah indeks saham termasuk dengan Kompas 100 untuk mengenal lebih jauh lagi soal indeks Kompas 100. Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Saya Kembali lagi di Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Nanda Aprilia. Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi mayor sejumlah indeks saham termasuk Kompas 100. Rebalancing indeks Kompas 100 berlaku mulai 3 Agustus 2026. Dilansir dari pengumuman Bursa Efek Indonesia, terdapat 9 saham baru masuk menjadi konstituen indeks Kompas 100, menggantikan 9 saham lainnya yang keluar. Sebagai informasi, saudara, Kompas 100 adalah indeks saham yang mengukur kinerja harga 100 saham dengan kapitalisasi pasar relatif besar, likuiditas yang baik, serta fundamental dan juga kinerja yang dinilai baik. Indeks ini diterbitkan dan dikelola oleh Bursa Efek Indonesia serta dikembangkan bersama dengan Kompas Gramedia Group. Untuk membahas
mengenai hal ini, saudara, di studio Newsroom Menara Kompas telah hadir wartawan senior konten, Mas Cipta Wahyana. Selamat pagi, Mas Cipta. Apa kabar? Selamat pagi, Nanda. Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Selamat datang di Newsroom Menara Kompas, Mas. Tapi sebelum itu saya mau ngajak Mas Cipta dan juga saudara tentunya untuk melihat di Harian Kompas saat ini terkait dengan tadi sudah saya singgung mengenai penyusunan ulang atau rebalancing yang diumumkan oleh Bursa Efek Indonesia kemarin. Sejumlah indeks utama ada LQ45, kemudian IDX 30 dan juga IDX 80. Kalau di Harian Kompas di sini judulnya adalah Bursa Efek Indonesia susun ulang anggota indeks Kompas 100 pada Agustus 2026. Tadi juga pemberitaan ada di Kontan ya? Ya. Nah itu Mas, termasuk dengan Kompas 100 ya Mas? Ya betul, jadi kan ini kan memang ritual semesteran begitu ya. Oke. Jadi itu bagian dari tanggung jawab ke investor dan juga akuntabilitas ya, pengelolaan indeks gitu ya. Jadi karena ada perubahan market, ada perubahan pasar, harga berubah, maka ada penyesuaian gitu tiap 6 bulan gitu ya. Jadi biasanya Januari penyesuaian diumumkan berlaku untuk Februari, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada juga seperti bulan ini ya, Juli diumumkan biasanya 5 hari bursa tuh, 5 hari bursa sebelum efektif. Nanti 3 Agustus tuh mulai efektif diumumkan. Jadi ini disebutnya perubahan mayor. Kenapa? Karena memang kali ini penyusunan ulang itu mengubah anggota-anggotanya di dalamnya. Nah, indeks-indeks utama tadi disebut, benar tadi Nanda. Jadi ada LQ45, ada IDX 30, IDX 80 dan juga Kompas 100 yang akan kita diskusikan. Nah, itu ikut dalam jadwal perubahan kali ini gitu ya. Oke, dan ini mungkin ada juga yang belum tahu dan kita akan kasih tahu hari ini nih Mas Cipta. Sebenarnya apa sih perbedaan dari Kompas 100 dengan IHSG, LQ45 atau IDX 80? Ya. Sebenarnya secara umum namanya itu indeks Kompas 100. Itu kurang lebih menjelaskan ya. Jadi pertama indeks. Indeks itu artinya apa? Indeks itu berarti ini kayak seperti alat pengukur kinerja harga saham. Harga saham apa? Nah dalam hal ini harga saham yang diukur adalah harga saham dalam satu kelompok tertentu. Kelompoknya apa? Nah kalau Kompas 100 karena 100 ya berarti kelompok 100 saham. Jadi ini menjadi pengukur kinerja harga 100 saham anggota Kompas 100. Ditambah lagi di situ ada kata-kata Kompas kan. Ya berarti indeks ini khusus indeks ini merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia dengan Kompas Gramedia sebagai penerbit harian Kompas begitu ya. Jadi fungsinya apa? Jadi bursa, komite indeks di bursa sebagai pihak yang menyeleksi gitu ya anggota indeks, termasuk karakteristik atau cara untuk memilihnya itu dari bursa. Sementara kita sebagai media pasti membantu untuk mempublikasikan dan juga ini menjadi bagian dari alat literasi kita. Literasi kalau dalam konteks pasar modal tentu saja literasi pasar keuangan, pasar finansial. Ini akan menjadi wadah untuk itu gitu. Kita sebagai tanggung jawab kita sebagai media partner atau co-brand dalam pengelolaan indeks Kompas 100 ini. Nah, itu sudah menjelaskan mengenai indeks Kompas 100 hadirnya indeks Kompas 100 begitu ya Mas Cipta. Jadi kalau sekarang berarti pertanyaannya kenapa kemudian Kompas 100 ini dibutuhkan? Dan apa saja sebenarnya yang jadi kriteria untuk bisa turut serta? Sebenarnya gini ya, pertama kan memang indeks itu hadir untuk mengukur yaitu tadi sekelompok saham yang ada di situ kinerjanya seperti apa gitu ya. Tapi tentu sih ada tujuan-tujuannya ya. Nanda sendiri suka olahraga nggak? Suka, lari. Lari. Yang lain apa? Misalnya basket suka nggak ya? Bola sedikit. Nonton nggak? Bola nonton. Tahu ada yang istilahnya pemain-pemain utama atau all star gitu. All star. Ya. Mirip-mirip seperti itulah. Jadi ini Kompas 100. Jadi kalau kita misalnya mau cari pemain terbaik dalam satu sepak bola, kan dari sekian ratus itu bingung juga kalau suruh milih. Nah beda kalau ada all star, kemudian kita dibantu tuh untuk ini yang bagus-bagus atau yang potensial lah. Potensial. Jadi dibantu. Nah dalam konteks ini juga ada tujuan itu juga. Jadi di bursa ini kan ada berapa? 900 lebih saham. Bayangkan kalau kita harus memilih sekian banyak saham kan. Nah dalam hal ini Kompas 100 membantu nih menyeleksi awal gitu ya. Jadi kemudian dari situlah bisa menjadi pijakan. Salah satunya kalau dari angle investor bisa jadi pijakan untuk pilihan awal investasi. Tapi bisa juga
misalnya ada manajer investasi yang mau bikin produk reksadana turunan. Nah, ini bisa jadi acuan. Bisa jadi produk yang pasif itu dalam arti ya udah ngikutin aja apa yang ada di Kompas 100 dibeli, tapi itu terlalu banyak. Tapi bisa juga aktif, jadi aktif dia tetap jual beli, tapi acuan saringan pertama yang dipakai adalah saham-saham yang ada di Kompas 100. Jadi ada tujuan-tujuan itu. Selain ini menjadi wadah untuk kalau dari angle korporasi ya ini menjadi wajah untuk benchmark perusahaan-perusahaan yang oke gitu. Oke. Bursa saham. Itu tadi manfaatnya dan juga tujuan hadir Kompas 100 begitu ya Mas Cipta. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai saham perusahaan seperti apa yang dapat jadi bagian dari mungkin dari Kompas 100 ini, Mas Cipta, apakah memang emiten ini dapat bisa mendaftar atau menominasikan gitu lah ya bahasanya sahamnya kepada Kompas 100, Mas Cipta? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Karena memang anggota Kompas 100 itu dipilih oleh komite. Jadi ada komite emiten yang secara khusus memilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi tidak bisa mengajukan diri. Itu mirip juga dengan All Star kan tidak bisa mengajukan diri. Dipilih, ada komite yang memilih begitu ya. Nah, di situ ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Misalnya kalau Kompas 100 itu kan kriterianya satu, ya dia harus rame nih ditransaksikan. Orang bilang ya nilai transaksinya harus cukup besar gitu. Kenapa? Karena itu menggambarkan seberapa banyak ya saham itu tersedia untuk dibeli. Karena percuma juga ada saham mungkin kinerjanya bagus dan sebagainya, tapi kalau nggak ada yang bertransaksi, investor nggak bisa beli, atau kalau sudah beli nggak bisa jual. Nah, itu kan salah satu kriterianya. Tapi kurang lebih begitulah, jadi nggak bisa mendaftar. Tapi bisa juga kalau idealnya ya Kompas 100 menjadi sasaran perusahaan. Biasanya ya tujuan akhir salah satunya menjadi anggota LQ45. Tapi untuk menuju ke sana, Kompas 100 bisa menjadi pijakan awal. Jadi kriteria-kriteria apa yang ada itu berusaha dicapai. Jadi kalau mau menjadi anggota supaya bisa masuk, ya lihatlah kriteria-kriterianya dan usahakan penuhi supaya bisa masuk gitu. Dengan masuk itu akan ada banyak manfaat yang diperoleh oleh korporasi tentu saja. Nah, oke. Nah, ini menarik terkait dengan manfaat ya Mas Cipta. Sebenarnya mungkin Mas Cipta juga di sini bisa menjelaskan apa-apa saja sih sebenarnya manfaat ini khususnya dari Kompas 100 ya. Baik itu untuk investor, kemudian juga emiten sampai dengan eksekutif korporasi di sini, Mas. Kalau investor kan tadi sudah kita singgung ya. Sudah disinggung di awal. Analogi lain misalnya suka belanja kan. Suka belanja kalau masuk mall atau masuk salah satu gerai kan bingung tuh lihat baju sekian banyak. Ya. Beda kalau biasanya kan toko sudah ada yang mengkurasi itu sebagian ditaruh di spot tertentu. Memang kalau toko angle-nya promosi ya. Kalau di sini saham tuh angle-nya kurasi. Gitu ya. Minimal itu buat investor ya bisa menjadi pijakan awal untuk memilih dia investasi, meskipun masuk Kompas 100 itu tidak berarti rekomendasi beli atau kalau keluar rekomendasi jual. Itu beda. Karena beli jual itu kan pertimbangannya ada banyak. Ada soal harganya, mahal murah, horizon investasinya, risikonya dan sebagainya. Tapi minimal ini bisa menjadi pilihan awal. Tinggal di situ nanti diseleksi lagi. Kalau untuk perusahaan tadi bicara perusahaan, perusahaan ya satu ya tadi bicara tentang toko baju, daripada Anda atau produk Anda ada di pojokan yang nggak jelas, alangkah baiknya kalau ada di etalase gitu ya. Jadi akan lebih banyak, lebih terlihat dilihat investor, dilihat analis dan sebagainya. Nah, artinya visibilitas ya. Jadi perusahaan kalau masuk Kompas 100 mestinya akan lebih mendapat perhatian. Lalu buat korporasi juga benchmarking kan, benchmarking atau perbandingan dengan peer saya seperti apa sih. Nah, itu menjadi penting. Kalau misalnya perusahaan atau pimpinan perusahaan ya, ini juga korelasinya sama. Dia bisa benchmarking dalam arti misalnya perusahaan tuh masuk bursa biasanya kan tujuannya salah satunya sering disebut sebenarnya mengoptimalkan nilai untuk pemegang saham. Itu artinya apa? Artinya harga sahamnya naik dan juga banyak ditransaksikan. Selain tentu saja misalnya kinerja bagus membagikan dividen gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu ya harus masuk Kompas 100 karena Kompas 100 itu menyeleksi. Jadi saham-saham masuk itu adalah saham yang ditransaksikan rame. Yang kedua, kapitalisasi pasarnya juga cukup besar begitu. Jadi kalau bisa memenuhi itu, ya pasti itu menjadi secara umum mestinya pemegang saham juga lebih puas. Gitu. Yang terakhir, kita ingin sebenarnya Kompas 100 itu bukan hanya indeks, tapi kita setelah ini dan seterusnya kita juga akan terus kembangkan bahwa Kompas 100 ini sebenarnya sebuah ekosistem. Ekosistem. Jadi
para pimpinan perusahaan ya akan memperoleh ruang untuk misalnya ya nanti kita sedang siapkan juga seri misalnya podcast yang akan mengundang para CEO Kompas 100. Lalu Kompas kan setiap tahun menyelenggarakan Kompas 100 CEO Forum yang cukup fenomenal, cukup besar gitu ya di akhir tahun. Pasti ruang-ruang itu menjadi terbuka kalau perusahaan masuk di Kompas 100 gitu. Ruang-ruang itu terbuka untuk para eksekutif gitu. Jadi ini menjadi ekosistem yang mestinya memberikan nilai tambah untuk para eksekutif gitu ya. Oke, apalagi dengan tadi tujuannya adalah membuat ini sebagai wadah ekosistem begitu ya Mas, untuk indeks 100 ini. Betul. Nah, ini terakhir dari kami Mas, terkait dengan indeks 100 ini, mekanisme, kita berbicara mengenai mekanisme, dan juga kapan kemudian evaluasi mayor dan juga minor dilakukan. Ya ini mungkin menjadi catatan juga, yaitu tadi sekali lagi kalau perusahaan mau masuk sini harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, jadi perusahaan Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu, jadi itu harus masuk dalam top 150 nilai transaksi dalam 12 bulan terakhir, dan juga minimal 6 bulan sudah tercatat, begitu ya. Nah setelah itu harus lolos gitu ya, uji likuiditas, jadi di dalamnya akan dicek juga bukan cuma nilai transaksi, tapi seberapa sering ditransaksikan. Jangan sampai misalnya cuma rame di sebulan terakhir. Itu akan dilihat aktifnya itu berapa lama. Akan dilihat juga misalnya kepatuhan dan juga fundamentalnya juga akan dilihat. Fundamental itu artinya kinerja ya. Jangan sampai sebuah perusahaan masuk Kompas 100 tapi minggu depan kemudian ada masalah gitu secara keuangan, itu satu. Lalu nah itu harus konsisten dijaga karena tadi kita bicara tentang rebalancing atau penyusunan ulang, itu yang mayor, yang mengubah anggota, itu akan terjadi tiap 6 bulan. Jadi setelah Juli ini berlaku Agustus, nanti akan ada lagi Januari, itu berlaku untuk Februari 6 bulan ke depan. Ada juga yang minor. Minor itu terjadi di April dan Oktober. Minor, kenapa disebut minor? Karena biasanya tidak ada perubahan anggota di situ. Jadi tidak ada yang keluar masuk. Seperti hari ini kan ada yang 9 masuk, 9 keluar. Ini tidak ada, tapi ada perubahan bobot. Kenapa? Karena harga saham kan bergerak. Jumlah saham yang ada di publik atau free float juga berubah. Sementara ini menentukan bobot dalam indeks. Nah itulah yang ya korporasi harus jaga kalau mau tetap manteng di Kompas 100, kriteria harus dicermati dan itu dijaga. Nah itu dia, perbincangan menarik sekali sebenarnya pagi ini Mas Cipta. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi perspektif bersama kami mulai Kompas 100, kemudian tujuan dan juga manfaatnya apa. Terima kasih wartawan senior konten Cipta Wahyana. Selamat pagi Mas Cipta. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan informasi badai topan Nol menerjang Tiongkok bagian selatan. Pohon-pohon bertumbangan dan melumpuhkan sebagian kota. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Saudara. Saya pilih Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, badai topan Nol menerjang Tiongkok bagian selatan. Pohon-pohon bertumbangan dan melumpuhkan sebagian kota. Petugas gabungan bekerja secepat mungkin membersihkan batang-batang dan juga dahan pohon yang berserakan menutup jalan agar lalu lintas dapat kembali berfungsi normal. Sejumlah material juga berserakan dan mobil-mobil banyak yang rusak akibat terjangan topan Nol. Pemerintah pusat mengalokasikan dana 100 juta yuan untuk upaya pemulihan darurat. Sementara otoritas kota Guangdong mengeluarkan dana tambahan 50 juta yuan untuk memulihkan wilayah terdampak. Topan Nol adalah badai terkuat yang menerjang Tiongkok di tahun ini. Hampir 900.000 warga dievakuasi, lebih dari 1.800 penerbangan dan 190 layanan kereta cepat dibatalkan. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saya pilih Le Mineral. Saudara, kita sudah masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sekaligus kami ingin menutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. Sampai jumpa besok hari. Saya Nanda Prilia. Dan saya Diselara Sati. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.